处普通机械傀儡，比 F8级机械不得花费点力气了。10天第9重。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solesar episode ke-179. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah mendapatkan peningkatan dari armor silvernya, tetapi tubuh manusia Lo Feng tidak kuat dan Lo Feng memberikan armor itu kepada tubuh tanduk emas yang memberikan peningkatan kekuatan sampai setara 10.000 penguasa sektor ataupun sekelas dari ranah Undying Emperor, yaitu ranah Undying Puncak yang ranahnya sendiri setara dengan Master Truyan, tetapi dalam segi kekuatan Master Truyan masih kuat daripada tanduk emas. Setelahnya Lo Feng pun melanjutkan misi peperangannya dengan Lo Feng mendapatkan rank berupa Jenderal Penguasa Sektor, dan singkatnya Lo Feng memiliki teman baru yang bernama Rock. Lo Feng bersama Rock pun mereka setuju untuk bergabung bersama dengan tim elit yang dipimpin oleh Kapten Taiwu, dan tim mereka kemarin melanjutkan perjalanan menuju ke sabuk bintang penghancur. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka ternyata telah ditunggu oleh ras automaton yang dipimpin oleh pelatih yang ingin menyegrap mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pesawatnya Lo Feng yang mendapatkan serangan dari ras automaton yang membuat pesawat mereka langsung terjatuh. Dan dengan segera Kapten Taiwu menyuruh kepada para anggotanya untuk segera keluar dari pesawat dan melakukan siaga dalam pertempuran. Lo Feng bersama dengan lainnya mematuhi perkataan Kapten Taiwu yang langsung pun mereka semua keluar dari kapal. Tetapi setelah mereka keluar dari kapal, tiba-tiba saja adanya cahaya guntur yang membuat pola pengekang yang sampai pada akhirnya menutupi area tersebut, yang membuat Lo Feng bersama dengan semua orang terjebak di dalam arena pertempuran. Dan di sana mereka mengenali simbol pengekangan ini yang merupakan penjara guntur yang dimiliki oleh ras automaton. Seketika hal ini pun membuat mereka semua menyadari kalau penyegapan ini berasal dari ras automaton. Kapten Taiwu langsung menyuruh untuk mencoba mencari jalan keluar, tetapi di saat itu Palati langsung mengeluarkan para pasukan robotnya untuk menangkap Lo Feng bersama dengan lainnya. Dan di sini pun Taiwu menyuruh kepada para anggotanya untuk berfokus melarikan diri dari kepungan ini. Tetapi pelatih tetap mencoba untuk menangkap mereka dengan serangan guntur dari para robotnya. Yang serangan guntur tersebut berasal dari penjara guntur untuk menangkap mereka semua. Tetapi dengan segera Kapten Taiwu mengeluarkan serangannya menyerang sambaran guntur tersebut, yang membuat serangan guntur itu bisa dihancurkan oleh Kapten Taiwu, yang membuat mereka selamat dari jeratan tersebut. Tetapi setelahnya mereka melihat kalau para pasukan boneka robot ras automaton telah mengepung mereka semua, yang membuat mereka tidak memiliki pilihan lain untuk menghadapi pertempuran ini. Kapten Taiwu menyuruh kepada para anggotanya untuk bersiap-siap melakukan pertempuran. Para anggota Kapten Taiwu mereka tidak keberatan dalam pertarungan ini, dan mereka semua pun bersiap-siap untuk bertempur termasuk Lo Feng. Sedangkan pelatih yang mengawasi pertarungan tersebut telah menghitung kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan dalam pertarungan ini, yaitu sampai
mencapai 27%, tetapi pelatih tidak masalah asalkan ia bisa merampok mereka. Dan juga pelatih sangat percaya diri karena dari kelompok ini hanya Kapten Tewu saja yang berada di ranah Undying, sedangkan sisa lainnya masih berada di ranah penguasa sektor. Kemudian pun pertempuran terjadi di tempat tersebut, yaitu tim Kapten Tewu melawan para pasukan boneka robot ras automaton milik pelatih, yang dalam pertarungan itu mereka masing-masing mengeluarkan kemampuan mereka. Yaitu dengan Senior Mei menggunakan kemampuan mentalnya, Senior Wei bersama dengan binatang kucingnya yang dapat berubah memperbesar ukurannya menghajar para robot di sana, termasuk dengan Lo Feng dan juga Kapten Tewu. Mereka masing-masing melepaskan serangan, yang dalam pertarungan tersebut Poison melihat bahwasannya pertarungan ini justru memberikan keuntungan bagi mereka karena tubuh dari boneka robot automaton ini berasal dari logam kualitas tinggi, yang logam-logam ini jika mereka kumpulkan maka mereka akan bisa mendapatkan uang untuk menjualnya ataupun mendapatkan bahan kualitas baik untuk membuat pesawat luar angkasa. Yang pertarungan ini pun justru membuat rombongan dari Kapten Tewu merasa senang karena bisa mendapatkan harta karun dalam pertempuran, yaitu dengan mereka yang menghancurkan boneka robot ras automaton dan lalu mengambil bahan-bahan tubuh mereka yang rusak untuk disimpan. Tetapi baru saja mereka senang dalam pertempuran tersebut, tiba-tiba saja adanya boneka yang lebih kuat lagi, yaitu boneka F8 yang memiliki kemampuan yang lebih kuat datang untuk menyerang mereka, terutama mengincar Kapten Tewu. Yang di sini pelatih telah membuat rencana yang dimana ia mengirimkan 3000 boneka F8 untuk menyerang Tewu dan melumpuhkan Tewu, karena Tewu merupakan satu-satunya yang berada di ranah Undying. Jika Tewu dapat dilumpuhkan, maka anggota sisa lainnya yang masih berada di ranah penguasa sektor akan bisa dilumpuhkan oleh pelatih. Setelahnya pun mereka kembali mendapatkan serangan bertubi-tubi dalam pertarungan tersebut, terutama dengan Kapten Tewu yang mendapatkan serangan serbuan dari 3000 para boneka F8. Apalagi di sini mereka masih berada di dalam penjara petir, yang dimana kekuatan petir dalam penjara ini memberikan energi tambahan kepada para boneka ras automaton yang membuat robot-robot di sana menjadi semakin kuat, membuat situasi Lo Feng bersama dengan teman-temannya berubah menjadi terpojokan. Para anggota Kapten Tewu mereka masih belum menyerah, dengan mereka masing-masing menggunakan keterampilan mereka, yaitu dengan potion mengeluarkan tanaman merambatnya untuk melindungi serangan dari para pasukan robot. Tetapi karena adanya penjara guntur membuat potion tetap terkena serangan guntur, mengakibatkan perlindungan potion menjadi tak berguna. Kapten Tewu juga masih mencoba melawan dengan kemampuan dari ranah Undying-nya, yaitu menggunakan kekuatan domainnya. Tetapi pada akhirnya mereka semua masing-masing berada di kondisi yang terpojok, dan di saat itu Lo Feng langsung mencoba untuk menolong mereka dengan Lo Feng membuka teknik dari harta yasen perubahan ke-9, yaitu perubahan pedang emas, yang pedang tersebut dapat memberikan kekuatan untuk mengalahkan ranah Undying. Ya, setelah Lo Feng merubah harta yasennya ke perubahan ke-9, ia mampu menghancurkan para robot dari kelas F dengan sangat mudah, yaitu dengan hanya satu kali tebasan dan juga tusukan, para robot kelas F itu dapat dihancurkan oleh Lo Feng. Seketika pun hal ini membuat Kapten Tewu menjadi sangat senang. Sekaligus Kapten Tewu ia bangga kepada Lo Feng karena tak menyangka kemampuan Lo Feng akan sekuat ini. Ia merasa beruntung karena telah merekrut Lo Feng ke dalam timnya. Lo Feng pun melanjutkan penyerangannya dengan harta yasen perubahan ke-9 yang dalam waktu singkat dapat mengalahkan banyak boneka robot dari ras automaton.
yang pada akhirnya membuat pelatih khawatir robot-robotnya akan dihancurkan oleh Lo Feng semua, dan pelatih pun memutuskan untuk membebaskan Lo Feng bersama dengan lainnya, yaitu dengan ia membuka penjara guntur, yang juga setelahnya ia menarik semua para boneka robot miliknya agar terselamatkan dari serangan Lo Feng. Singkat cerita, setelah para boneka ras otomaton dimundurkan oleh pelatih, Lo Feng bersama dengan lainnya kembali ke pesawat luar angkasa mereka, yang dalam pertempuran ini mereka mendapatkan banyak bongkahan logam kelas F dari pertempuran melawan para pasukan boneka robot kelas F8 sebelumnya. Hal ini memberikan keuntungan bagi mereka, dan di sini Meinu berterima kasih kepada Lo Feng karena Lo Feng sebelumnya telah menyelamatkan mereka semua dengan teknik perubahan ke-9 harta yasennya Lo Feng. Di sana Meinu dan juga Kapten Teu mengakui kalau Lo Feng telah menjadi MVP dalam pertarungan sebelumnya. Poison di sana juga berterima kasih kepada Lo Feng, tetapi Poison juga tidak terlalu mengagumi Lo Feng karena Poison sebenarnya masih memiliki kemampuan spesial yang ia sembunyikan, yang jika sebelumnya Lo Feng tidak membantu mereka, Poison akan menggunakan kemampuan tersebut, yaitu dengan cairan ramuan buatannya. Tetapi karena Lo Feng telah menunjukkan kemampuan sebelumnya, Poison tidak perlu untuk menggunakan ramuan itu. Sekaligus hal ini juga memberikan keuntungan bagi Poison karena Poison tidak harus kehilangan ramuan yang susah payah ia buat. Dan di sana juga Kapten Teu mengetahui bahwasanya Poison ini sebenarnya sangat peduli kepada mereka semua semenjak mereka kehilangan anggota mereka dulu yang disebut sebagai saudara ketujuh, yang setelah kehilangan tersebut Poison tidak ingin merasakan kehilangan lagi dengan mencoba untuk melindungi mereka dengan kemampuan racunnya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di lokasi dari sabuk penghancur bintang, yang di sini juga Kapten Teu menjelaskan kepada mereka mengenai asal-usul dari tempat ini, yang dimana dulunya lokasi dari sabuk penghancur bintang merupakan sebuah planet raksasa yang memiliki ukuran sangat besar, tetapi dalam pertempuran manusia melawan para pihak musuh, planet itu hancur mengakibatkan ledakan besar dan menjadi lokasi seperti sekarang, yaitu sabuk penghancur bintang. Dan setelahnya mereka juga melihat poin kontribusi militer yang telah mereka dapatkan dalam pertarungan sebelumnya. Setelahnya pun poin kontribusi militer diperlihatkan, dan di sana mereka semua dibuat kaget karena Lo Feng mendapatkan poin sampai 1 miliar poin. Mereka tak menyangka kalau Lo Feng akan mendapatkan poin yang lebih banyak daripada mereka semua. Dan juga setelahnya Kapten Teu memberitahu mengenai sistem poin ini, yang dimana poin ini akan diberikan kepada mereka jika mereka semakin banyak mengalahkan para pihak musuh. Jadinya bagi mereka untuk bisa farming dalam poin ini, mereka harus mengalahkan banyak musuh. Tetapi tak lama kemudian sistem radar mereka merasakan keberadaan pihak musuh yang berada di ranah penguasa sektor mendekati mereka sebanyak 5 unit, dan Poison meminta kepada semua orang untuk tidak meremehkan musuh karena biasanya pihak musuh akan memiliki kejutan. Tetapi Nona Mai justru menggoda Poison karena Poison yang terlalu peduli kepada mereka dengan meminta mereka untuk berhati-hati. Poison yang mendengar godaan Nona Mai seketika menjadi malu dan langsung bertingkah cuek kepada mereka. Namun di sini mereka tahu kalau Poison sebenarnya merupakan orang yang baik. Setelahnya pun Kapten Teu memimpin para timnya untuk melanjutkan perjalanan memburu para pasukan alien, yaitu untuk meningkatkan poin kontribusi militer. Ya, singkatnya pun kita mendapatkan time lapse dari kelompoknya Lo Feng yang menghadapi para pihak musuh untuk mendapatkan poin mereka, yaitu dengan menghadapi para alien luar, yang dalam pertempuran itu tidak hanya mereka mendapatkan poin kontribusi, di sana mereka juga semakin mempererat hubungan mereka, termasuk Lo Feng dan juga Rock yang semakin dekat dengan tim baru mereka. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan tim Kapten Teu, yaitu timnya Lo Feng yang akan berhadapan melawan para ras dari Lei Quan, yaitu aliansi dari ras serangga Zerg, yang mereka melakukan pertarungan habis-habisan melawan Lei Quan karena ras Lei Quan ini adanya ranah Undying, yang ancaman ini lebih kuat dari para pasukan ras automaton sebelumnya, membuat situasi dalam pertarungan tersebut akan memojokkan Lo Feng bersama dengan timnya, yang mereka semua mengarahkan kemampuan mereka
masing-masing, terutama Poison yang akan menggunakan teknik andalannya yang nantinya dengan tumbuhan merambat Potion akan bisa untuk meningkatkan kekuatan Potion, bahkan bisa menyamai dengan ranah Undying. Tetapi resikonya tubuh Potion akan mendapatkan serangan balik yang membuat tubuh Potion akan melemah, dan setelahnya kita diperlihatkan dengan saudara ketujuh yang akan tewas dalam pertarungan ini, dan setelahnya Lo Feng akan kembali menyelamatkan mereka menggunakan teknik pedangnya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!